Ustaz, soalan saya adalah tentang sapu atas kasut atau stokin ganti basuh kaki ketika berwudu. Ya, betul. Ada namanya mashul khauf. Sapu di atas kasut atau sepatu atau stokin. Saya pernah dengar Ustaz kata boleh berbuat demikian. Ya, betul. Tapi ibu mertua saya baru-baru ini kata, jika batal, mesti wudu dengan basuh kaki. Tak boleh sekedar sapu stokin. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Okey. Terhadap pertanyaan ini, kita perlu tahu pertama sekali, bila yang kita itu boleh sapu sepatu atau stokin. Bukan senantiasa, bukan. Syaratnya ketika pakai sepatu, yang sepatu itu menutup buku lali, stokin, ya biasanya menutup kedua buku lali. Ketika memakai sepatu itu, kita hendaklah dalam keadaan sudah berwudu. Dalam berwudu, sebelum umpamanya pergi kerja, kita berwudu. Sudah berwudu pakai stokin. Okey. Nanti umpamanya jam 10, 11 kita buang air kecil. Wudu kita batal. Lalu ketika akan salat zuhur nanti jam 1:30 atau 1:15, kita ambil wudu. Ketika itu kita boleh sapu satu stokin. Ini memberi makna, andai kata kita pakai stokin tadi, ketika keluar rumah tidak dalam keadaan wudu, tak boleh. Itu syaratnya. Dan banyak lagi syarat-syarat. Stokin itu mesti stokin yang bukan jarang. Tidak nampak kulit kaki. Yang kedua, lama kebolehan untuk sapu di atas stokin tersebut. Beza antara orang mukim dengan musafir. Orang mukim maknanya tidak musafir, pergi kerja, kemudian balik kerja, esok pergi lagi, kerja paginya, sorenya, malamnya balik. Untuk orang mukim, sehari semalam. Oleh sebab itu, bila sudah wudu lalu pakai stokin. Untuk salat zuhur, ketika dia wudu balik, karena dah buang air kecil, atau buang air besar, atau buang angin, batal wudunya. Ketika wudu salat zuhur, tak perlu buka stokin. Cukup pas sapu saja. Beza ya. Kalau sepatu itu bagian atas saja. Kalau stokin atas dan bawahnya. Jadi basahkan tangan sampai ke atas buku lali.
Salat asar nanti juga begitu. Salat maghrib juga nanti begitu. Boleh basuh stokin sebagai pengganti basuh kaki. Tapi untuk orang musafir, 3 hari 3 malam. Untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Jadi ringkasnya, pandangan yang ibu mertua sebut itu tak betul. Bila batal saja yang tadi awak dah pakai stokin, batal saja awak mesti basuh kaki? Tak. Sebab barangkali ustaz tersebut tidak tahu atau tidak sebut. Masa kebolehan sapu di atas stokin itu untuk orang yang mukim sehari semalam, dari pagi ini hingga pagi esok. Sedangkan untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Mudah-mudahan yang bertanya boleh faham. Pak Ustaz, pertanyaan yang kedua. Abang saya masuk ke rumah istimewa sebab abang saya sakit mental. Sakit mental, akhirnya masuk rumah istimewa. Maaf, ini istilah orang Jakarta. Pertanyaan ini datang dari Jakarta. Biayanya, kosnya rumah istimewa sangat tinggi. Masa ini ibu saya masih mampu untuk membayarnya, membiayainya. Tapi sampai bila? Risau simpanan ibu akan habis. Lalu ibu saya suruh saya sebagai anak yang sakit tadi abang, jadi adik abang ini, mak kata, gunakanlah duit zakat untuk bantu kos rawatan abangmu itu. Pertanyaannya, boleh tak saya selaku adik keluarkan zakat saya untuk membiayai abang yang masuk rumah istimewa itu? Pertanyaan kedua, bolehkah anak-anak dan adik kakak guna duit zakat masing-masing untuk bantu kakak yang sakit kanser pula? Ini pertanyaan yang kedua. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang layak mendapat zakat. Yang diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubahum, hingga akhir ayat. Ada 8 golongan. Sedekah di sana dengan makna zakat, bukan sedekah biasa. Begitu kata ulama tafsir. Ada 8 asnaf yang layak terima zakat. Pertama, fakir, miskin. Amil, pengumpul zakat. Mu'allaf, saudara baru yang baru memeluk Islam. Hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang keputusan biaya dalam perjalanan musafir. Fi sabilillah, orang yang berjuang dalam jalan Allah. Semuanya ada 8 golongan yang layak
menerima zakat. Cuma untuk pengetahuan, zakat bukan hanya untuk fakir miskin. Fakir miskin ni 2 daripada 8. 6 lagi bukan karena kefakiran. Pertama, karena dia amil walaupun dia orang kaya. Dia layak mendapat zakat. Bahagian dari zakat. Dia mu'alaf walaupun dia kaya. Tapi dia saudara baru untuk menjinakkan hatinya. Mengajak kawan-kawan yang lain masuk Islam. Hamba abdi. Karena statusnya sebagai hamba abdi. Dia orang yang banyak hutang. Al-gharimin. Dia musafir yang kehabisan biaya. Juga layak dapat zakat. Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah bukan hanya sekedar berperang melawan orang kafir secara physically. No. Termasuk dia buat madrasah. Dia buat markas tahfiz. Semuanya itu di jalan Allah. Buat masjid. Yang dia tidak ada sumber kecuali dengan sumber zakat. Termasuk orang yang belajar untuk mendalami selok-belok agama. Keluar negeri bila perlu biaya. Supaya nanti bila balik menyampaikan ilmunya kepada masyarakatnya. Semua itu termasuk fi sabilillah. Kata Allah yarham Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat. Itu sebabnya untuk Mafaza Batam, untuk MIBS, untuk sekolah El-Yasin, kita tak ada biaya untuk membiayainya, untuk maintenance-nya. Sedangkan kita terima anak-anak yang tidak mampu. Itu sebabnya kita minta para jemaah tolong bantu. Boleh keluarkan dari zakat untuk tujuan itu. Sama ada pembinaan, apalagi semua kita tahu Batam merupakan pusat pengembangan Kristian untuk Sumatera. Kalau Surabaya, Jakarta itu untuk Jawa. Macam mana nak menyelamatkan akidah orang-orang di Batam kecuali dengan belajar agama. Kita terima mereka untuk belajar agama. Yang mampu memang ada bayarannya, bagi yang tidak mampu kita kurangi bayarannya, malah ada yang kita terima tanpa bayaran. Kita gunakan subsidi silang. Apalagi dapat bantuan dari ibu-ibu dan bapa sekalian. Okey. Sekarang kembali kepada persoalan. Satu lagi ketentuan dalam agama, selain ketentuan zakat bukan hanya untuk orang fakir miskin saja. Itu hanya 2 daripada 8. 6 lagi bukan karena fakir miskin. Ini banyak yang keliru. Atas dasar itu, si bapa tidak boleh beri zakat kepada anak. Karena kemiskinan. Karena mak bapak mesti sara anak. Suami tidak boleh beri zakat kepada isteri. Sebab itu kewajiban suami menyara. Tak boleh. Anak-anak juga tidak boleh beri zakat kepada ayah dan ibu atas sebab tidak boleh makan, tak boleh minum. Sebab itu kewajiban menyara.
Jadi atas dasar sebab fakir miskin, lalu si ayah beri zakat kepada anak, tak boleh. Atas dasar fakir dan miskin, lalu anak-anak beri zakat kepada ibu, ayah, atuk, nenek, tak boleh. Sebab itu, saraan hidup mesti diberikan oleh anak terhadap ibu bapa, atuk nenek, atau atuk nenek, ibu bapa kepada anak. Tetapi, jika pembiayaan itu bukan karena fakir dan miskin, tapi karena kos rawatan yang mahal, itu bukan masalah saraan hidup. Bukan karena kemiskinan, tapi karena dia berhutang. Bulan demi bulan dengan bayaran yang sekian banyak, maka dia termasuk ke dalam asnaf orang berhutang. Yang itu tu boleh. Yang itu tu boleh. Bagaimana pertanyaan tadi? Boleh tak Pak Ustaz, saya sebagai adik dari abang yang sakit mental masuk rumah istimewa punya bayaran yang tinggi, boleh tak saya keluarkan zakat atas dasar untuk membayar hutangnya yang sekian banyak? Jawabnya boleh. Sebab itu bukan atas dasar fakir miskin. Begitu juga adik-beradik yang lain, yang kakaknya kanser, perlu masuk hospital swasta yang bayarannya cukup tinggi. Itu bukan masalah kemiskinan. Bukan masalah kefakiran. Tapi zakat yang dibagi itu atas nama dia berhutang. Dia layak. Kakak tadi layak mendapat zakat dari adik-beradiknya yang lain. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat difahami oleh semua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz tambah satu lagi pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Pak Ustaz, bila kita salat hajat dan kita baca kunut, apakah itu dianggap bid'ah, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bid'ah maknanya sesuatu yang Nabi tidak pernah buat. Apa yang Ustaz ingin katakan di sini, yang Nabi pernah buat. Kunut ini ada 3. Ada namanya kunut nazilah. Seperti umpamanya kita hari ini membaca kunut nazilah. Sempena umat Islam di Palestin diserang oleh Israel, dibom oleh Israel, banyak yang mati. Itu bermakna umat Islam sedang dilanda bencana oleh pihak tertentu. Kunut nazilah. Sebagaimana Nabi baca kunut nazilah terhadap orang Yahudi yang pernah bunuh 70 sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Mereka pula-pula memeluk Islam, minta dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Nabi kirim 70. Semuanya 70 itu mereka bunuh. Lalu Nabi baca kunut nazilah untuk Yahudi. Jadi hari ini kalau Yahudi telah berbuat zalim terhadap umat Islam, menyakitkan hati umat Islam,
baca kunut nazilah. Itu ada dalilnya. Yang kedua, Nabi juga pernah suruh baca kunut sempena salat witir, sama ada dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ada dalilnya. Ustaz ada sebut dalam kitab Ustaz, himpunan 50 salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini kitabnya. Himpunan 50 salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasannya di sini. Dah dua. Yang ketiga, qunut subuh. Walaupun perkara ini ada ulama berbeza pendapat, tapi semua kita tahu tentang qunut subuh. Ada yang buat, ada yang tidak buat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah suruh dan tak pernah buat sempena salat hajat. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan buat kunut dalam salat hajat. Salat hajat itu sendiri ada pembahasannya tersendiri. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Sebab hajat boleh dituangkan pada semua salat, terutama dalam sujud. Mohon sebelum memberi salam. Hajat juga namanya. Jadi atas dasar itu, Nabi hanya ajar sempena salat hajat doa. Doa apa yang kita hajatkan, apa yang kita perlukan. Bukan kunut. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jangan lupa jam 1 ini kita akan belajar lagi. Ada kelas online juga Al-Asma'ul Husna. Nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. 3 nama Allah akan kita bahas nanti jam 1 tengah hari ini, hari Rabu. Dan satu lagi nanti jam 9:15 setelah Isya. Itu tentang satu topik yang juga perlu kita tahu, insan dan kebahagiaan. Apa itu bahagia bagi manusia? Itu topik malam nanti. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar nama-Mu Al-Mutakabbir. Sungguh hebat maksud yang terkandung di dalam nama-Mu Al-Mutakabbir. Oleh sebab itu, setelah kami memahami makna nama-Mu Al-Mutakabbir, berilah kami, ya Allah, taufik-Mu, sehingga dapat memberi kesan kepada diri kami, sehingga kami akan jauhi sifat takabur, sebab sifat takabur merupakan penghalang utama daripada kami memasuki syurga. Walau takabur itu sebesar zarrah. Kesan dari beriman nama-Mu Al-Mutakabbir membuat kami akan senantiasa ikhlas dalam segala usaha yang kami lakukan selagi hayat di kandung badan. Dan sifat, mengetahui sifat atau nama-Mu Al-Mutakabbir juga membuat kami selalu mengharap dan berdoa kepada-Mu, sebab kami penuh dengan kekurangan.
Oleh sebab itu, ya Allah, terhadap kezaliman Yahudi terhadap saudara-saudara kami umat Islam di Palestin, Kau nampakkanlah balasan-Mu di dunia ini lagi, ya Allah, sebelum di akhirat, terhadap kesombongan mereka. Ya Allah, Engkau mampu melakukan apa saja yang Engkau kehendaki. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Ya Allah, bantulah orang Islam dan orang-orang Islam tak kira di mana mereka berada. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Binasakanlah orang-orang yang memusuhi-Mu dan orang-orang yang memusuhi umat Islam tak kira di mana mereka berada, terutama Yahudi yang senantiasa berbuat zalim terhadap umat Islam Palestin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.